Kakak, perhatikanlah. Pria kejam dengan tato kalajengking di lehernya. Pria kejam dengan tato kalajengking di lehernya. Dia bos lokal, Tuan Ma Zhao. Hanya untuk menangkap pria muda yang lemah ini. Pemuda-muda yang lemah tak berdaya. Drama pendek haha. Su Qinghua, kamu cukup berani ya. Kamu harus memberikan. Tuan muda, kamu berikan langsung. Di-freeze di luar negeri. 300 juta. Kalau sudah bilang tidak, ya tidak. Kamu ingin membunuhku. Pria muda menjamin kepada bos hitam. 300 miliar ini pasti akan dikembalikan. Tapi ketika dia mengucapkannya, bahkan dia sendiri tidak percaya. Saat itu, bos hitam memberitahunya, ada kesempatan untuk menyelamatkan hidup Tuan muda Su dari keluarga kaya raya setempat, karena membutuhkan transplantasi jantung. Dan jantung pria muda itu cocok. Saat mengambil jantung, mobil mewah top, malah langsung menabrak pintu gudang, masuk ke dalam api. Tapi para preman juga tidak mudah ditaklukkan. Begitu melihat lawan, jelas mencari masalah. Langsung saja menghantam mobil dengan keras. Kemudian, sang pria gagah, Niu An, datang. Wanita cantik berpakaian putih. Dari wanita cantik berpakaian putih, kepala geng melihat lawan datang dengan niat buruk, dan langsung menarik leher si wanita segera menyuruhnya berhenti. Syaratnya ternyata adalah membiarkannya hidup. Gangster segera marah malu, memerintahkan anak buahnya menyerang bersama. Sendirian masuk ke wilayah terlarang. Mengambil risiko sendirian masuk ke wilayah terlarang. Harus ada dua kuas. Markas. Bersiaplah. Secara otomatis, gangster menunjukkan tanda damai. Lampu mobilnya. Dan pada saat itu, piring pemakaman mengutuk. Pria berjas putih tiba-tiba muncul. Dia langsung menyerang. Sementara yang lainnya bergabung. Wanita cantik melihat bawahannya datang tepat waktu. Tidak lagi ingin bertarung. Langsung menyerang dengan pukulan ekor kalajengking. Mengunci leher bos hitam dengan erat. Lalu menjatuhkannya dengan keras ke tanah. Saat wanita cantik berbalik, bos hitam segera bangun ingin menyerang. Akhirnya malah ditendang ke dada. Terjatuh ke tanah dan tidak bisa bangkit lagi. Gong Dong, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lepaskan ikatannya. Datanglah. Siapa kamu? Kamu sebenarnya siapa? Gong Sue. Gong Dong, Direktur Su mengirim aku. Antar Su Qinghua untuk bertemu dengannya. Mohon bantuannya. Tuan muda besar. Orang direktur datang. Apakah kita harus melanjutkan? Mundur. Nyonya kedua. Orang direktur datang. Apakah kita harus tampil? Mundur. Tanah di Sicheng. Berikan ke Direktur Su. Beritahu Direktur Su. Aku akan membawa orang ini terlebih dahulu. Zhejiang Yunzu penerbangan umum Cloudbot GE. Direktur, Tuan muda ketiga dibawa pergi oleh Gong Dong. Katakanlah, tanah di kota barat diberikan kepada Anda. Baiklah, mengerti. Ketika sampai di rumah Gong, pria muda segera bertanya kepada direktur wanita. Hutang ini, senilai lebih dari 30 miliar. Namun belum menunggu penjelasan dari lawan. Sang pengganggu benar-benar mengejarnya. Saudara-saudara, serang dia. Drama pendek haha. Drama pendek haha. Pergi. Tunggu sampai mengusir bos hitam dan kawan-kawan. Identitas sebenarnya. Ternyata dia adalah pewaris kaya Su Zhenye. Anak haram yang terlantar. Perlu dipasangkan. Gong Ning setia dan jujur. Seluruh dunia. Hanya Xiaoqi yang cocok. Cocok dengan jantungnya. Jadi Yun Bami menangkapnya. Sementara Xiao Xiao kembali ke keluarga mereka. Membagi harta mereka. Saat itu, bagaimana Xiao Xi? Suami mengatakan. Suami menghubungi suami di sana. Direktur istana. Tidak baik, ada masalah. Setelah menutup telepon, suami Kimi Siu, rumah mewah, mengetahui. Bai tahu tentang Tei Yayu. Bai tahu tentang kesempatan ini.
Dan yang datang menyambut mereka, itu adalah nyonya kedua keluarga Su, Su Meiking. Pertemuan pertama, aku adalah Su Meiking, nyonya kedua keluarga Su. Kakak ingin hatiku. Lalu apa yang kau inginkan? Adikku yang kusayangi. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan kakak yang tampan itu? Setara dengan aku, jauh lebih unggul darinya. Tentu saja aku ingin nyawamu. Awas, jangan cedera Pak Gong. Sisi guru, apakah semuanya sudah diatur? Tunggu sampai tuan tua terbunuh. Tak seorang pun bisa melihat wasiat itu. Beritahu kakak, jantung Su Qinghua sudah kudapatkan. Suruh dia pergi ke selatan kota mengambilnya. Itu nyonya kedua. Kali ini, semua harus mati. Kau baik-baik saja? Pak Gong, mobil sudah siap. Orangnya sudah diselamatkan. Tak terduga Pak Gong masih punya kartu as. Masuk ke gerbang keluarga Su. Tentu saja perlu persiapan lebih. Nyonya kedua Su. Sampai jumpa nanti. Ayo pergi. Nyonya kedua dalam masalah. Orang-orang yang mencoba membunuh Tuan, semua sudah ditangkap. Sejumlah anak buah, tidak meninggalkan bukti apapun, dikirim ke Tuan. Semuanya adalah prajurit pilihan. Saat ditangkap, dia menggigit racun dan bunuh diri. Kakak besar dan kakak kedua, ingin nyawamu, karena ayahmu akan membagi harta, dibagi kepada kalian bertiga. Mereka merasa mendapat bagian lebih, dan aku ingin kamu kembali ke keluarga Su. Menjadi Su San Saomu, mewarisi bisnis keluarga Su. Dunia ini, tidak ada uang, tidak ada kekuasaan, hanya bisa diperintah oleh orang lain. Selama kamu menjadi Su San Sao, kembali ke keluarga Su. Dengan bantuanku, pasti bisa mewarisi keluarga Su. Nanti kamu tidak hanya bisa membayar utang 3 miliar, tapi juga bisa menekan kakak besar yang kejam. Dan kakak kedua, kali ini, saya ingin mengambilnya kembali, segalanya yang menjadi milikku. Nak, kamu juga tidak datang ke Hong Kong untuk melihatku. Apa, sibuk ya, Nak? Pasti nanti. Lama tidak bertemu, saudara. Tempatmu bagus, Nak. Sesuatu akan terjadi di masa depan. Ingatlah untuk mencari kakak selatan. Baiklah, tetap saja tidak sekeren aku, ya. Hari ini aku yang mengatur. Mari, saudara-saudara, silakan masuk. Saudara-saudara, hari ini kita tidak akan pulang sebelum mabuk. Keluarga Su, saya sudah kembali. Saya akan mengambil kembali segalanya yang milik saya. Semua sudah diatur untuk saudara-saudara. Baik bos, silakan masuk. Jangan pergi. Siapa kalian semua? Apakah kalian tahu siapa saya? Datang ke sini tanpa memberi salam. Apakah kalian meremehkan Zhang Muhuan saya? Angkat semua minuman untuk saya. Angkatlah, minumlah bersamaku. Tidak mau angkat, semua jangan minum lagi. Kakak, berikan aku sedikit rasa hormat. Saya akan menanganinya. Kalian masih berani menyerang saya?
Apakah kalian tahu siapa saya? Pergi. Aku menyuruhmu pergi. Tunggulah. Dan kamu. Semua mati untukku. Kakak-kakak, mari. Mari, bersulang. Kamu sangat berani. Ayah, apalagi yang dilakukan anak perempuan saya? Membunuh pengawal saya. Orangmu kan? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Pasti ada kesalahpahaman. Kamu adalah anak perempuanku. Manakah dari kata-kata Anda yang benar? Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Tuan pasti belum. Bukti yang pasti. Dia pasti menipuku. Kalau begitu, Anda sudah tahu. Saya adalah putri kandung Anda. Bagaimana bisa kalian menuduh saya seperti ini? Jadi begitu. Kamu dan siluman rubah itu, anak kecil yang lucu sudah kembali. Menurutmu, Su Qinghua, lebih cocok mewarisi keluarga Su daripada saya dan kakak. Berani sekali. Seharusnya saya sudah tahu. Kamu dulu mengkhianati ibu. Sekarang kenapa kalian peduli dengan saya dan kakak? Kalau berani, bunuh saya saja. Aku pasti akan menghancurkan Su Qinghua. Kamu sudah melampaui batas. Seseorang akan datang. Ini Tuan. Bawa nyonya kedua ke bawah untuk belajar kembali tentang tata rumah. Ini Tuan. Hutang ini, aku akan menginginkannya kembali. Ayah, jika Anda masih merasa tidak puas, saya bersedia menerima hukuman untuk Mei Qing. Apakah kamu tahu apa yang sudah dilakukan adikmu? Aku tahu apa yang kamu lakukan dengan adikmu. Aku bisa pura-pura tidak tahu. Aku tidak akan pernah membiarkan seseorang mengarahkan pisau tajam ke anggota keluarga. Ini ayah. Mei Qing terlalu manja sejak kecil. Aku akan mendidiknya dengan baik untuk Anda. Mohon tenanglah. Bawa dia pergi. Cari dokter terbaik untuknya. Gadis tidak seharusnya memiliki bekas luka. Itu ayahnya. Temukan donor jantung yang cocok untuk Tian Hao. Apakah donor jantung sudah ditemukan? Tuan tua, kecuali tuan muda, belum ada yang cocok lainnya. Hati-hati. Apakah nyonya kedua baik-baik saja? Laporkan kepada tuan muda besar. Luka nyonya kedua hanya luka kulit. Tidak ada masalah besar. Drama pendek Huha. Drama saudara perempuan. Drama pendek Huha. Tidak dibunuh oleh orang yang kamu kirim. Apakah sangat mengecewakan? Aku tahu kamu tidak pergi. Drama pendek Huha. Kali ini mungkin tidak beruntung. Tetap keras kepala. Drama pendek Huha. Maukah kamu bekerja sama denganku? Halu, urusan yang kamu lakukan. Aku tidak berani ikut campur. Aku bicara tentang Su Qinghua. Apa artinya? Direktur Istana. Sejumlah barang kita di luar negeri hilang tanpa jejak. Jika tidak sampai tepat waktu ke pelanggan, kali ini kita setidaknya akan kehilangan 2 miliar. Jalur ini selalu aman. Apakah ada yang mencoba mengganggu? Saya sudah menyelidiki. Saat ini yang paling dicurigai adalah putra besar keluarga Su. Saya telah meretas sistem manajemen lalu lintas Su Corporation. Sistem manajemen lalu lintas. Bisa mengetahui, baru-baru ini Su Tianhao, tempat yang sering dia kunjungi ada 2. Salah satunya adalah pelabuhan di selatan kota. Satunya lagi adalah gudang di utara kota. Saya akan pergi menyelidiki sendiri. Saya menduga ini jebakan. Mungkin berbahaya. Hal ini
Saya harus pergi. Tidak melihat bahwa mereka sedang sibuk. Mengapa tidak pergi membantu? Tunggu sebentar. Apakah kalian berdua pernah bertemu dengan mereka? Tidak kenal. Mungkin itu rekrutan baru dari saudara ketiga. Bos San belakangan ini tidak merekrut orang. Kedua orang ini mencurigakan. Bos Gong, kita terbongkar. Usir mereka. Siapa mereka pikir saya? Bunuh mereka untuk saya. Huaguan. Seranglah, kamu pandai berkelahi, ya? Aku akan membunuhnya sekarang. Lepaskan dia. Biarkan saya pergi. Ide ini bagus. Jangan main-main. Saya ingin bertemu dengan bosmu yang sebenarnya, Su Tianhao. Bertemu dengan bos kami. Kamu pikir bos kami bisa ditemui oleh siapa saja? Datang dan jaga dia dengan baik. Bos Gong, apa kabar, Bos? Su Tianhao. Jika tidak ingin bertentangan dengan keluarga Gong saya, sekarang lepaskan saya. Kunjungan malam ini, apa gunanya? Jangan pura-pura. Apakah Anda yang mencuri barang-barang dari keluarga Gong? Apa konsekuensi jika Anda melawan keluarga Gong saya? Apa konsekuensi menjadi musuh keluarga Gong saya? Anda seharusnya tahu. Tidak takut Su Laoye mengetahui hal ini. Su Laoye pasti takut. Apa maksud Anda? Berani menamparkan tuan muda? Adik, keluarlah. Jangan sembunyi. Apakah Anda berpura-pura? Bukankah Anda hanya membawa saya ke sini? Benar, adikku yang cerdas. Jika Anda tahu semua ini demi Anda, masih berani muncul. Sepertinya Gong Dong sangat penting bagi Anda. Su Tianhao, Anda melepaskan saya hari ini. Di antara kita, dihapuskan. Sulit membawa Gong Dong ke sini. Bagaimana bisa dihapuskan begitu saja? Kakak, bukankah Anda hanya ingin jantung saya? Lepaskan dia. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Bagaimana Anda tahu saya hanya ingin? Di mana hatimu? Jadi, apa maksudmu? Tuan Gong dan hatimu. Aku sudah mengambil semuanya. Tunggu sampai aku memiliki jantung yang sehat. Aku pasti akan membuatmu menjadi milikku. Bagaimana menurutmu? Su Tianhao. Berani sentuh dia sedikit pun. Aku pasti akan bertarung sampai mati denganmu. Adik, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menyelamatkannya. Maju. Sekelompok sampah. Tuan muda, jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhnya sekarang. Adik ketiga, kalau kamu berani, bunuh aku saja. Lihat apakah kamu bisa hidup dan pergi dari sini. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Kamu boleh mencoba. Kalau begitu, adik ini akan mencoba. Adik. Kamu bahkan tidak pantas menjadi adikku. Kamu berani menghina ibuku. Bagaimana caranya aku membunuhmu? Tuan muda ketiga. Tuan muda ketiga. Tenanglah. Tuan ingin menyampaikan pesan. Biarkan aku membawa tuan muda kembali. Didiklah dengan baik. Kalian sebagai saudara, tidak boleh membunuh satu sama lain. Kalau kamu berani mengancam kami lagi, aku akan membunuhmu. Dari insiden di pelabuhan ini, Su Zhenye,
selalu memperhatikan tindakan saudara Su. Dia melihat kita saling bertarung, tapi tidak sampai pada pembunuhan. Kamu mau apa? Dia selalu mengawasi kita secara diam-diam. Jadi, aku ingin kamu membantuku. Kamu bilang, mengajari saya mengelola perusahaan. Saya berencana mewarisi bisnis Su di masa depan. Aku memang tidak salah mengenalmu. Suka dengan ambisimu yang besar. Aku ingin menjadi wakil presiden di Gongxi, mendapatkan kekuasaan mutlak selain darimu. Mulai hari ini, Su Qinghua adalah aku, wakil presiden Gongxi Group, menggantikan saya dalam semua keputusan. Saya keberatan. Ini bukan main-main. Su Qinghua hanyalah penjahat kelas 3. Mengapa dia bisa menjadi wakil presiden? Saya juga keberatan. Bisnis memang membutuhkan pendanaan. Membiarkan anak muda seperti itu memimpin Gongxi. Bukankah itu sebuah lelucon? Betul, betul, cukup. Pendapat semua orang tentangku sangat penting. Kamu pikir kamu siapa? Mengapa saya harus menjadi wakil presiden eksekutif di perusahaan saya? Kami tidak akan menerima ini. Jadi begitu. Berikan saya 3 hari. Saya akan meningkatkan pendapatan bulan ini di perusahaan saya menjadi 20 kali lipat. Nanti kita lihat apakah saya bisa menjadi wakil presiden eksekutif. Kamu hanya bualan. 20 kali lipat. Artinya bulan ini pendapatan perusahaan harus melebihi 600 miliar. Dengan situasi pendapatan sekarang, ini lebih sulit dari mencapai langit. Apakah ini hanya bualan? 3 hari kemudian, kita akan melihat hasilnya. Silakan kumpulkan nama-nama perusahaan ini. Bisnis utama penanggung jawab. Dalam dokumen dan kirimkan kepada saya. Saya akan menggunakan sistem peretasan yang saya kembangkan untuk menganalisis kondisi keuangan dalam 5 tahun terakhir. Dengan analisis data besar, jika itu terjadi, tingkat keberhasilan investasi kita bisa mencapai 90%. Nama Su Shao. Anda benar-benar jenius. Jika semuanya berjalan lancar, 3 hari kemudian, pasar saham perusahaan akan melonjak, dan pendapatan akan mencapai sekitar 620 miliar. Komputer ini tidak boleh mati. Mengerti? Ada apa? Saya telah mengatur sistem tembok penghalang. Kemunculannya menandakan bahwa kita hampir sukses. Hari ini adalah hari pengumpulan pendapatan. Pasti banyak orang yang menunggu. Mari kita lihat lelucon Su. Jangan banyak omong. Sekarang berhenti mengulur-ulur waktu. Hanya ingin menunda waktu. Memang, segera rilis laporan keuangan. Kalau tidak, saya akan meminta petugas keamanan mengusirmu sekarang juga. Tinggal 2 menit lagi sebelum pengumuman laporan keuangan. Direktur Istana. Data laporan keuangan selama 3 hari sudah keluar. Lebih dari 620 miliar. Tak terduga. Serius? Tak terduga. Serius? Apakah semua orang melihat? Sekarang Su Qinghua sudah memiliki kemampuan untuk menjadi wakil presiden Gong. Itu dianggap sebagai, ini adalah hadiah sambutan saya untuk grup Gong. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keluarga Kung. Ke puncak tertinggi di Haicheng. Kemampuan Su yang luar biasa. Sepertinya wakil presiden Su ini memang berpengaruh. Ya. Ini untukmu. Undangan. Jia, ini adalah gigolo yang ditemukan Gong Suexin. Sepertinya, dijual. Barang kotor seperti ini, layak datang ke sini. Berikan dia sedikit warna. Anak bebek kecil, katakan padamu, apakah ini tempat yang bisa kamu masuki? Berlututlah, pelajari cara menggonggong seperti anjing untukku. Dari mana suara gonggongan anjing itu? Apakah kamu tahu siapa saya? Dia adalah putra keluarga Zhang. Tunangan Gong Sue. Kamu mungkin tidak bisa menanggung konsekuensinya. Menurutku hari ini, siapa berani menyentuh wakil presiden Gongxi saya? Dia ternyata adalah wakil presiden Gongxi. Mereka yang datang ke lelang ini, mereka semua adalah orang-orang terhormat. Saya Su Qinghua, wakil presiden Gong, akan menjadi pewaris Su di masa depan. Mari bekerja sama dengan baik di masa depan. Keuntungan bersama. Jika aku mendengarnya lagi, kata-kata yang seharusnya tidak kudengar, saya harus membalas kebaikannya. Saya punya dendam. Dan itu pasti terjadi. Berani sekali. Lama tidak bertemu. Adik ketiga tiba-tiba sukses besar. Sepertinya, Gong Sue benar-benar mencintaimu. Dia bahkan bersedia memberikan posisi wakil presiden padamu.
Ayo, ceritakan pada kakak. Apa sebenarnya trik yang kamu gunakan? Bagaimana bisa membuat wanita senang? Jangan berkata kasar. Aku dan dia tidak sejahat yang kamu pikirkan. Siapa yang percaya? Sudah jelas sekali. Ya, bagaimana bisa ada hal baik di dunia ini? Siapa tahu, mereka berdua sudah lama memiliki hubungan. Tunangan Gong Sue, bukan putra Zhang family. Ini bukan cara yang baik untuk melawan Zhang family. Terlalu berlebihan. Gong Sue, hari ini kamu harus berikan penjelasan kepada Zhang Group. Apa hubunganmu dengannya sebenarnya? Dia adalah orangku. Kamu, Gong Sue, jangan terlalu berlebihan. Kamu tidak akan berpura-pura lagi, kan? Baiklah, jika begitu, maka kerjasama kita berakhir sampai di sini. Ingin mengancam Zhang Group dengan ini? Bodoh. Pulang dan tanyakan pada ayahmu. Tinggalkan Gongxi. Berapa banyak uang yang akan kamu rugikan? Bertanyalah padaku. Sialan. Ayah, urusan bisnis. Apakah kamu bisa membuat keputusan dengan mudah? Direktur istana. Anak kecil tidak mengerti. Jangan terlalu dipikirkan. Kita berdua bekerja sama. Tidak bisa karena dia terpengaruh. Tuan Zhang tidak perlu begitu hati-hati. Hanya perjanjian pernikahan ini. Aku, Gong Sue, tidak pernah menyetujuinya. Aku harap nanti jangan dengar lagi apapun tentang tunangan. Mengerti, mengerti. Wanita dan pria. Hari ini kita berkumpul di sini tiga. Bersama-sama menyaksikan momen yang mengharukan ini. Plaza Mahkota. Barang lelang hari ini semuanya berkelas. Salah satunya, melibatkan rahasia para pengusaha besar. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan dengan bangga tamu yang hadir hari ini. Tamu pertama, itu Tuan Gong dari grup Gong kami. Mari kita sambut. Tamu kedua, Tuan Su dari grup Su Making. Tamu ketiga, adalah Tuan Liang dari grup Liang kami, Liang Rui. Mari kita berikan tepuk tangan. Tamu keempat, adalah Presiden Ouyang dari grup Ouyang, Ouyang Bin. Tempat kelima, adalah Tuan Zhang dari grup Zhang kami. Barang lelang pertama, karena semua tamu undangan sudah hadir. Mari kita mulai lelang permata. Lelang beberapa perhiasan. Selanjutnya, saya akan meminta asisten untuk membawa perhiasan ke ruang lelang. Meja telah disiapkan untuk semua. Minuman dan makanan ringan. Silakan menikmati. Barang lelang pertama. CR Air Mata Malaikat Crown. Barang lelang ini diciptakan oleh seniman Hai Cheng. Tangan pagi. Plaza Mahkota. Konon, saat pagi Feng merancang kalung ini, dia menghabiskan 3 tahun tenaganya. Bisa dikatakan sebagai karyanya seumur hidup. Harga awal 5 juta. 10 juta. Drama singkat haha. CRO 33 juta. 30 juta sekali. Drama singkat haha. 30 juta 3 kali. Drama singkat haha. Selamat kepada pria ini. Drama singkat haha. Dilelang dengan harga 30 juta. Drama singkat haha. Barang lelang kedua. Jantung lautan. Barang lelang ini dibuat oleh tangan merpati. Wanita ini, kabarnya pernah, dia dan Direktur Su Zhenye memiliki hubungan romantis. Bisa dikatakan sebagai kisah asmara yang menarik. Harga awal 50 juta. 50 juta. Sangat penting bagimu. Saya harus mendapatkannya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, merpati putih, kemungkinan besar adalah ibumu. Saya ingin meminjam kartu hitam emasmu, tanpa batasan. Jantung lautan. Harga awal 50 juta. 1 miliar 500 juta. Plaza Mahkota. Saya menawar 55 juta. Bersaing dengan saya untuk wanita sudah cukup. Sekarang ingin bersaing dengan saya untuk perhiasan. Saya tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. 60 juta. 65 juta sekali. Sepertinya ini jantung lautan. Memang barang bagus. Sehingga membuat para bos di Hai Cheng bersaing untuk menawar. 65 juta kali. 1 miliar. Wakil Presiden Su bahkan menawar 1 miliar. Sungguh kaya dan berani. Ada yang ingin melanjutkan penawaran. 150 juta. Barang ini sama sekali tidak memiliki nilai koleksi. Hanya bisa menganggap ibu mertuamu sebagai selir. Menganggap perhiasan yang didesainnya sebagai harta. Tutup mulutmu dengan baik. Siapa peduli? 155 juta. Sekarang Wakil Presiden Su menawar 155 juta. Apakah masih ada yang ikut CR?
Plaza Mahkota. Plaza Mahkota. Mahkota. Selamat kepada Wakil Presiden Su. Dengan harga 155 juta. Mendapatkan hati laut. Su making dengan sengaja. Dia ingin membuatmu kehilangan 50 juta dengan percuma. Aku tahu. Aku akan membuatnya kembali 100 kali lipat. Mereka berdua memang menunjukkan kasih sayang dengan sengaja untuk membuatmu kesal. Menyematkan topi hijau padamu. Pasangan anjing itu. Lihat bagaimana aku akan menyelesaikan mereka. Wakil Presiden Su ternyata memberikan hati laut kepada Direktur Gong. Sepertinya hubungan mereka tidak biasa. Menantikan kebahagiaan mereka di depan umum. Sungguh tidak tahu malu. Lihatlah wajah Pangeran Zhang sudah memerah. Apa maksudmu ketika aku mengatakan itu? Membuatku malu di depan umum ya? Apa otakmu tidak sehat? Zhang Muhuan, jangan malu-maluin aku di sini. Kamu masih tidak malu? Ayah, mengapa kamu membantu mereka tapi tidak saya? Bodoh. Gong Dong. Dia juga orang yang bisa kamu ganggu. Gong Dong. Anak kecil tidak mengerti. Masih berharap pada Gong Dong Haihan. Gong Dong benar-benar tidak mengerti selera. Zhang Muhuan, cowok keren seperti ini. Tidak tertarik. Terima kasih atas perhatian, Nyonya Suer. Nyonya Suer, jika kamu tertarik, lebih baik kamu bertunangan dengannya. Gong Dong bercanda. Bagaimana aku bisa mengganggu tunanganmu? Nyonya Suer, sebenarnya saya. Gagak tamu-tamu yang terhormat. Para tamu terhormat. Selanjutnya, ini adalah highlight lelang kami kali ini. Crown Plaza IHG Shar. Gagak tanah Cengdong. Total tanah di sebelah timur kota. 2.191,67 hektar. Harga awal 25 miliar. Crown Plaza IHG Shar. Lelang resmi dimulai sekarang. 25 miliar 100 juta sekali. Presiden Ouyang menawar 25 miliar 500 juta. Making. Apakah kita akan mengangkat plakat? Tidak apa-apa. Harga tanah ini terlalu tinggi. Saya punya rencana sendiri. 50 miliar. 60 miliar. Wanita busuk. Berani melawan Making. Membunuhmu. Biarkan aku pergi. Dari mana asalmu? Aku adalah pengagum Making. Making memiliki saya. Tidak ada yang bisa menyakiti kamu. Nyonya Making. Keluarga bangsawan. Bagaimana pengagum bisa begitu hina? Aku tidak mengenalnya. Buanglah dan beri makan ikan. Making. Aku benar-benar mencintaimu. Ada konspirasi dalam lelang ini. Pakaian kotor. Ambil yang lain. Tuan rumah, silakan lanjutkan. 60 miliar sekali. 60 miliar 3 kali. Plaza Mahkota. Selamat kepada Tuan Su atas harga 60 miliar. Membeli tanah di timur kota. Apa? Su Qinghua tidak ikut. Sepertinya Su Qinghua sengaja. Kalau tidak akan menanggung rugi. Nyonya kedua keluarga Su memiliki begitu banyak uang. Ya, lebih tinggi 35 miliar dari harga lelang. Nyonya kedua dari keluarga Su benar-benar menjadi korban. Nyonya kedua, jika Direktur Su tahu, kamu membeli tanah ini dengan harga 60 miliar, dia pasti akan menegurmu. Lebih baik diam. Aku sudah punya rencana. Nyonya kedua benar-benar berbakat muda. Dulu, bahkan Direktur Su pun tidak seberani ini. Liang Tong bercanda. Making masih muda, perlu pengalaman. Nyonya kedua, mereka benar-benar seperti naga dan burung phoenix di antara manusia. Ini membuat Zhang memiliki pemikiran yang tidak matang. Tuan Zhang, silakan bicara. Urusan pernikahan anak saya membuat saya pusing. Barusan Nyonya kedua Su membantu anak saya keluar dari masalah. Dia juga sudah lama menyukai Nyonya kedua. Dia memiliki perasaan kagum. Saya tidak tahu. Nyonya kedua, bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda, Ayah? Jika Ruomuhan benar-benar tertarik padaku, itu akan menjadi pernikahan yang baik antara dua keluarga. Itu juga merupakan hal yang indah. Baiklah. Seperti keluarga besar seperti Making, memberikan Zhang Xiwen sebagai menantu perempuan saya.
Itu akan menjadi keberuntungan bagi keluarga Zhang saya. Ketika Mukan dan Mei Qing bertunangan, belum pernah melihat, aku sudah berganti. Nanti, aku akan menunggu untuk minum minuman pernikahan dari keluarga Zhang. Kamu tidak menyukaiku. Minum segelas. Aku hanya bercanda denganmu. Paman Zhang, apakah ini sudah benar? Kenapa? Belum pernah melihatnya. Saya mengubahnya. Aku akan keluar dulu menunggumu. Huang, kamu tidak menyukai saya. Suka. Cuma bercanda. Setelah menggoda, langsung ingin kabur.